Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Dan alhamdulillah sekarang ini kita berada di awal tahun baru Hijriah, yaitu tanggal 3 Muharram. Maka kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu doa yang diajarkan ulama, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang artinya, Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya Allah yang maha merubah segala keadaan, hawwil ahwalana ila ahsani hal, rubahlah keadaan saya kepada sebaik-baik keadaan. Ya aziz, wahai yang maha perkasa. Ya muta'al, wahai yang maha tinggi. Mudah-mudahan seiring dengan pergantian tahun, insyaallah juga Allah Subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita, merubah kondisi kita dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, dan mudah-mudahan semoga bisa berusaha kepada yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, para ustaz, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini, serta Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insyaallah semoga kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terima ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah serta amalan sholat kita yang lainnya. Seperti biasa, kita tidak akan pernah membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar. Maka setelah kita sholat subuh ini, kita masih menetap di masjid. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan dengan duduk-duduk kita di masjid ini dinilai dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan bersilaturahim
mempererat tali silaturahim persaudaraan di antara kita, bukan hanya sebatas sesama kaum muslimin, tetapi lebih dalam lagi sesama satu jamaah, apalagi jamaah pada salat yang paling berat, yaitu salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahim ini lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita, sebagaimana kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar. Semoga sekecil apapun, sesederhana apapun ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari menjadi bermanfaat dan barokah di akhirat, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, masih ingat pelajaran kita apa kitabnya namanya? Khawatir karena lama libur sehingga sudah lupa judulnya. Bapak Ibu masih ingat kitab apa yang kita bahas? Ya, kitab tentang kematian. Judulnya namanya Kitab At-Tadhkirah, yang kalau diterjemahkan artinya kitab peringatan, yang berisi ahwalul mauta, yang berkaitan dengan kondisi hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang meninggal dunia, wa umuril akhirah, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat. Ini tema besar kita, dan setiap pertemuan insya Allah kita membahas beberapa bab. Inilah kata ulama kitab yang terlengkap, ya, salah satu yang terlengkap dalam membahas persoalan-persoalan kematian, alam kubur, dan hari akhir. Maka kita mulai saja jamaah sekalian. Qala al-muallif rahimahullah, babu yukhtaru lil mayyiti qaumun salihuna yakunu ma'ahu. Sudah tahu semua artinya kan? Allah katanya. Kita terjemahkan yang kita. Pertama yang kita bahas, Bapak Ibu sekalian saya hormati, yaitu bab dipilihkan bagi orang yang meninggal dunia kaum orang-orang yang soleh yang bersama dengan mereka. Maksudnya apa? Kita kuburkan orang meninggal di antara kita di pekuburan orang-orang soleh, sesama kaum muslimin. Dan juga nanti ada dibahas fi kalamil qabri lil abdi idza wudi'a fihi. Apa kata kubur ketika orang yang meninggal dunia itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semuanya, sebagaimana judul kitabnya yaitu At-Tadhkirah, yang berarti peringatan. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Abu Aidil Malayini an Ali radhiyallahu an. Ya, kita singkat saja periwayatnya, langsung di sahabat saja. Dari Ali radhiyallahu an, maksudnya Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menantu Nabi, juga sepupu Nabi. Annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, kami pernah diperintahkan, pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh ngapain? An nudufina mautana, agar kita menguburkan, memakamkan
orang-orang mati di antara kalian, di antara kita, di mana wasata qaumin salihina, di tengah-tengah kelompok orang-orang yang soleh. Artinya, kata Ali, Nabi menyuruh kita untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kita di pekuburan orang-orang soleh, orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus menguburkan orang meninggal di antara kita di pekuburan orang-orang Islam? Karena perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena kita mau ini kelompok orang Islam, ini non Muslim, tetapi memang sebuah perintah syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah manfaatnya, enaknya kalau kita ngaji, karena segala sesuatu kita paham. Walaupun nggak hafal, yang penting paham. Karena kadang-kadang orang hafal dalil tapi nggak paham dalil. Mendingan kalau disuruh milih, mendingan paham daripada hafal tapi nggak paham. Ya idealnya dua-duanya, tahu dalilnya dan paham juga maknanya. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kita di pekuburan orang-orang soleh, di tengah orang-orang soleh? Fa innal mayyita, karena sesungguhnya mayit, orang yang meninggal itu, yata'adza bil jari su'i, terganggu dengan tetangga yang buruk. Kama yata'adza bihil ahya'u, sebagaimana terganggunya orang-orang hidup dari tetangga-tetangga yang buruk. Kalau tetangga berisik, kira-kira Bapak Ibu sekalian terganggu enggak? Terganggu. Kalau ada tetangga kita tukang fitnah, tukang gosip, terganggu enggak kita? Terganggu. Nah, begitu juga orang yang meninggal dunia, maka dia akan terganggu dari tetangganya di sekelilingnya yang orang-orang buruk. Nah, itu ilatnya. Jadi di dalam hukum Islam itu, hukum selalu beredar berdasarkan ilatnya, penyebabnya. Makanya ada satu kaidah mengatakan al-hukmu, hukum itu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar, berotasi berdasarkan ilatnya. Kalau ada ilat, ada hukum. Kalau tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ya, jadi begitu yang kita pelajari kaidahnya. Jadi setiap hukum itu ada konsiderannya, ada ilatnya. Ya, salah satu misalnya contohnya, kenapa, ya sebagai contoh saja, kenapa Nabi dulu pernah memperingatkan kepada sahabat tidak memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Apa ilatnya? Ilatnya karena adanya orang-orang sombong pada zaman jahiliyah yang menjulurkan gamisnya, celananya di bawah mata kaki sebagai simbol kesombongan. Lalu datang Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini kurus, nggak bisa, dikit-dikit melorot lagi, dikit-dikit melorot lagi. Kata Nabi, lasta minhum, kamu tidak dari mereka karena kamu tidak sombong. Jadi ilatnya itu kesombongan. Jadi kalau tidak sombong nggak apa-apa. Begitu kata ulama dalam memahami hadis-hadis tentang isbal. Jadi hadis-hadis itu bukan sekedar dibaca, tapi juga dipahami berdasarkan pemahaman ulama-ulama dahulu, bukan berdasarkan pemahaman kita atau ustadz kita. Jadi ilatnya adalah kesombongan. Jadi kalau kita nggak sombong nggak apa-apa. Nah, begitu juga ilat kenapa orang-orang soleh, orang-orang meninggal di antara kita dikuburkan, diperintahkan oleh Nabi dikuburkan di tengah-tengah orang-orang soleh. Karena seperti kita orang hidup terganggu juga dari tetangga-tetangganya yang buruk. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. Alhamdulillah. Wa kharraja Abu Nu'aim marfu'an. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim sebuah hadis marfu' dari baginda Rasulullah SAW. Idza mata li ahadikum mayyitun, kata Nabi, apabila meninggal dunia, apabila wafat
seseorang di antara kalian, fahassinu kafanahu, maka pertama hendaklah kalian memperbaiki kafannya. Jadi memakaikan kain kafan yang baik. Jadi ada aturannya kan, ada syariatnya, ada fikihnya. Jadi enggak seperti bungkus pepes gitu, enggak. Ya, enggak seperti bungkus daging gitu kan. Tapi ada tata cara. Itu makna dari hassinu kafan. Perbaiki kafannya, tata caranya. Ya. Yang kedua, wa ajjilu bi injazi wasiyatihi. Segerakan untuk menunaikan wasiatnya, wasiat orang yang meninggal dunia. Jadi wasiat itu adalah yang diwasiatkan orang yang sebelum meninggal dunia, dan pelaksanaannya harus setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi kalau misalnya ada seseorang warga berwasiat, ya, ada saksinya, dan lebih baik dicatat, tertulis, yang punya kekuatan hukum, agar ahli warisnya kelak tidak menuntut. Misalnya dia berkata, nanti kalau bapak atau ibu meninggal dunia, maka sepertiga harta warisanku, sepertiga hartaku, karena wasiat itu maksimal sepertiga, nggak boleh lebih. Sepertiga dari harta yang dipunyai mayit, bukan harta tetangganya ya, tapi harta dia sendiri. Tolong saya wasiatkan agar diinfakkan, disumbangkan kepada Masjid Baitur Rahim misalnya. Ya, maka ketika yang bersangkutan itu meninggal dunia, maka wasiat itu harus ditunaikan. Lalu datang anaknya, ahli warisnya, mengatakan, saya tidak mau. Ya, karena itu merugikan kami sebagai ahli waris. Ada buktinya enggak? Diperlihatkan buktinya. Ada buktinya tertulis, sah, ada saksinya. Maka anak ini bisa dibawa ke pengadilan. Ya. Kalau dia enggak ngaku, maka dibawa sampai di pengadilan. Itulah fungsinya pengadilan dalam Islam, untuk memutus ya perkara yang terjadi di antara tengah-tengah umat. Jadi itu yang pertama. Jadi wasiatnya harus ditunaikan. Yang penting wasiatnya ini bisa direalisasikan. Misalnya dia mengatakan, bapak nanti kalau meninggal dunia tolong rumah di depan rumah kita, ruko di depan rumah kita jangan dijual. Loh, kenapa pak? Itu punya orang lain. Ya iyalah, masa punya orang dijual. Jadi harus wasiat itu realistis, tidak mengada-ada. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kata Nabi, wa a'miku lahu fi qubrihi. Perdalam galian kuburnya. Jangan seperti menguburkan kucing, menguburkan bangkai biasa. Tapi perdalam ya kuburan itu. Ini juga ada aturannya, ada fikihnya, ada ahlinya juga. Yang berikutnya, dan ini yang berkaitan dengan bab wajannibuhu jarasu'i, dan jauhkan dia dari tetangga orang-orang jahat. Jadi nah inilah kaitannya dengan judul bab, bahwa disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi untuk menguburkan jenazah kita, orang-orang meninggal di antara kita, di penguburan orang-orang beriman, orang-orang saleh. Nah, jadi kalau kita menguburkan ya misalnya orang tua kita atau saudara kita, di samping jenazah, di samping kubur orang jahat gitu kan, bajingan, walauzubillahi min zalik, itu sama dengan kita menyiksa keluarga kita sendiri. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau nggak paham nanya, jangan pura-pura tahu. Ya.
Mendingan pura-pura bodoh daripada pura-pura pintar. Maka sahabat bertanya, wa hal yanfa'ul jarus salihu fil akhirah? Ya Rasulullah, apakah masih berpengaruh tetangga kita setelah kita mati di alam kubur dan di akhirat? Ada pengaruhnya enggak? Qala Nabi menjawab, hal yanfa'u fid dunya? Apakah keberadaan tetangga itu berpengaruh, bermanfaat atau mudarat ketika kita di dunia? Qalu, sahabat berkata, menjawab, na'am, ya. Qala, lalu Nabi bersabda, kadzalika yanfa'u fil akhirah, maka kalau kita di dunia ini terganggu atau sebaliknya termanfaatkan dari tetangga kita di sekeliling kita, maka begitu juga di akhirat dan di alam kubur. Akhrajahu Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid jilid 2 halaman 10. Wal Mundhiri, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 197. Wal Muttaqi Al-Hindi fi Kanzil Umal, juga dalam kitab Kanzil Umal halaman 2047. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengetahui di antara kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Jadi yang umum yang kita ketahui kalau orang meninggal, pertama dimandikan, ya kan? Yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Bukan empat itu saja, banyak hal-hal yang terkait dengan orang meninggal. Termasuk nanti didoakan, dibacakan Quran. Ya, kalau kita ziarah kubur mengucapkan salam, kalau kita lihat di kuburan kita mengucapkan salam dan sebagainya. Lalu kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa min huna, berdasarkan itulah istahabbal ulama mensunnahkan ayyaqsida al-insanu bimayyitihil qabra min kuburis salihin wa ahlil khair. Maka disunnahkan menjadi sebuah sunnah untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kita di pekuburan orang-orang saleh atau orang-orang beriman, orang-orang Islam, pekuburan Islam Muslim, ya. Karena husnudzonnya kalau orang Muslim itu soleh, walaupun tidak semuanya sebetulnya, tapi paling tidak secara kolektif. Ya. Dan ahlul khair, orang-orang yang dalam ketika hidupnya adalah orang-orang baik. Makanya kalau kita selesai sholat jenazah di masjid, ada sambutan kan? Apa di terakhirnya dikatakan? Atashhadunahu annakum min ahlil khair. Apakah kalian bersaksi bahwa almarhum, almarhumah adalah ahlul khair? Apa jawab jamaah? Khair. Ada yang agak ikut-ikutan teriak, khair. Nggak tahu apa itu. Ada yang teriak, air. Maksudnya kami bersaksi. Jadi kalau kita nggak kenal mayit, mendingan diam aja. Karena nanti ada pertanggungjawabannya. Yang disolatkan orang jahat, lalu kita bilang khair gitu kan. Loh, kamu tahu dari mana? Pernah kenal nggak? Paling tidak menjadi doa. Harapan mudah-mudahan dia baik. Tapi nggak juga lebay berteriak nggak baik gitu. Diam aja, mendingan di. Kenapa jamaah sekalian? Tabarrukan bihim wa tawassulan ilallahi bikurbihim. Jadi pertama sebagai tabarruk. Nah, inilah konsep tabarruk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mau Qurtubi tabarruk. Islam itu mengajarkan tabarruk. Kita mengambil keberkahan dari Allah, dari orang-orang saleh. Jadi kita bergaul dengan orang saleh itu ada keberkahannya. Tinggal di pemukiman orang-orang saleh dengan segala kekurangannya, itu ada keberkahan dari Allah. Itu namanya tabarruk. Jadi bukan musyrik tabarruk itu.
Kita bahkan Imam Syafi'i suatu ketika makan di rumah gurunya, di rumah Imam Malik, dan ketika dia makan lahap sekali, tambak gitu kan. Ditanya kenapa? Kata dia, saya pengen makan di rumah guru saya karena saya tahu makanannya pasti halal. Ya. Jadi kalau kita datang di teman yang soleh, ya, banyak-banyak makan. Kenapa? Kamu kan orang soleh gitu. Iya sih begitu, cuma kan sisain juga buat orang rumah gitu. Itu namanya tabar. Termasuk ketemu dengan ulama. Kita minta keberkahan doanya, keberkahan ilmunya. Karena mereka insya Allah orang-orang soleh. Jadi kita kuburkan. Ya sunnah kenapa orang Islam dikuburkan bersama orang-orang Islam, salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkahan daripada orang-orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa tawassulan ilallah, dan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, biqurbihim, karena mereka dekat kepada Allah dan lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu. Itu namanya tawassul. Jadi tawassul, tabarruk bukan musyrik. Bagian daripada ajaran Islam, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang ada bentuk-bentuk tabarruk, bentuk-bentuk tawassul yang bisa mengarahkan kepada kemusyrikan, ada. Tapi yang kita maksud adalah tabarruk yang syar'i. Sama dengan ruqyah. Ruqyah juga ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Jadi jangan dipukul rata. Semua ruqyah itu haram, jangan. Jangan juga dipukul rata semua ruqyah itu halal. Ya ada yang haram, ada yang halal. Begitu juga tabarruk, tawassul, ada yang musyrik, ada yang tidak musyrik. Wa qad hukiya anna imra'atan, lanjut, dan diriwayatkan, maksudnya dihikayatkan, diriwayatkan, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita dufinat bijiwari sakhsin fasikin, dikuburkan di dekat kuburan seseorang yang fasik. Fasik itu artinya ahli maksiat. Wa kanat minas salihat, dan orang perempuan ini termasuk orang-orang soleh, orang solehah. Ya kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah. Faja'at ila ahliha fil manam, lalu wanita solehah ini datang kepada keluarganya waktu tidur. Dia bermimpi, dalam mimpi kan. Wa qalat, lalu dia berkata, ma wajadtum mawdi'an tadfanunani fihi illa farnal jir. Jadi seakan-akan dia protes. Apakah kalian tidak mendapatkan tanah tempat untuk menguburkan aku selain di farnal jir? Lalu fanabasha ahluha al-mawdi', lalu dibongkarlah keluarganya. Ya karena orang-orang dulu mimpinya benar. Ya, beda dengan mimpi kita sekarang. Kita jangankan mimpi, enggak mimpi aja sering enggak benar. Orang enggak percaya, apalagi kalau ngomong mimpi. Ya. Nah, karena ini mimpinya, ya, maka keluarganya kemudian membongkar kuburannya. Wa sa'alu anhu, lalu keluarganya cari tahu tentang siapa itu yang disebutkan dengan siapa kuburan yang di samping kuburan wanita soleh itu. Siapa yang dimaksud dengan farnal jir? Faqalu, lalu orang-orang masyarakat menjawab. Nah ini kan pentingnya kita saling mengenal ya. Jadi seorang muslim itu jangan kuper gitu. Jangan nggak mau bergaul karena nanti ada persaksian setelah kita meninggal dunia. Ya, jadi kita harus berinteraksi, datang ke masjid, kalau ada acara-acara warga hadir. Ya, jangan kita sombong, jangan merasa nggak butuh sama orang. Emangnya kalau kita mati nanti kita bisa mandi sendiri? Kan enggak, orang yang mandikan kita. Emangnya kalau kita mati nanti bisa nguburin diri sendiri? Kan enggak, orang yang kuburkan kita. Ya. Dan biasanya yang mengerjakan jenazah kita ini, merawat jenazah kita,
orang-orang yang mungkin ketika kita hidup kita remehkan. Dan bukan pejabat kan, yang ngurusin yang gali kubur kita kan orang-orang kecil, Pak. Nah, ini pentingnya kita juga mengapresiasi orang-orang kecil, masyarakat yang di bawah gitu. Bahkan kadang-kadang mereka yang membela kita ini kalau ada masalah, termasuk akan menggali kuburnya, apalagi di kampung ya Mas. Lalu keluarganya cari tahu siapa ini sebetulnya orang ini, kenapa sampai dia protes dalam mimpinya. Faqalu, lalu masyarakat menjawab, la'allal murada bi farnil jiri huwa qabru fulanin fasik. Mungkin yang dimaksud adalah seseorang yang ketika hidup terkenal dengan kefasikannya, orang fasik. Fa akhrajuha, lalu mereka pun mengeluarkannya min jiwarihi, dari tempat semula itu. Jadi dipindahkan kuburannya. Walam yungkir alaihim ahadun minal ulama, dan tidak satu orang pun dari ulama yang melarang itu. Di zaman itu ada ulama, andaikan perbuatan itu perbuatan yang salah, pasti ditegur oleh ulama. Tapi ulama diam semuanya. Nah, ini dalil bahwa kita juga harus, kalau bisa dipilih ya, kalau kita bisa milih orang tua kita nanya dulu siapa di sampingnya. Nah, ini juga lah kenapa ada anjuran yang ada sebagian orang itu misalnya minta dikuburkan di pekuburan di pesantren yang memang penghuninya itu orang-orang soleh, ada kiai, ada guru, santri-santri, mereka hafal Quran, orang di situ sering zikir, orang-orang baik gitu. Tidak sembarangan. Dan ada juga yang selektif, jadi nggak sembarangan dimasukkan. Ada kriterianya. Ya. Hari Sabtu yang lalu tanggal 14 ya, 14 Juli saya kehilangan mertua saya, perempuan, meninggal dunia, rahimahullah. Lalu ada satu anaknya, ipar saya itu punya pesantren di Gunung Sindur, di Serpong, di Bogor. Santrinya sekitar 5.000 orang. Kebetulan anaknya itu yang punya pesantren membeli sebidang tanah masih di samping areal pesantren. Di situ memang pekuburan umum, tapi dia beli tanah 500 meter dan dikhususkan untuk keluarga dan orang-orang pesantren. Dan ternyata di situ masih baru 3 orang atau 4 orang. Mertua saya ini mungkin yang kelima atau yang keempat. Jadi masih kosong. Nah, jadi dengan begitu dipastikan bahwa orang meninggal kita ini bertetangga dengan orang-orang baik. Tapi kalau kita di pekuburan kita nggak tahu nih, siapa di sampingnya. Jangan sampai dia berisik gitu. Masalahnya kalau di dunia tetangga kita berisik bisa kita laporin kepada Pak RT atau bisa kita langsung tegur kan, dan nggak lama gitu. Kalau di alam kubur masalahnya lama kan. Selesai alam kubur sampai kapan selesainya alam kubur? Kapan berakhirnya alam kubur Bapak Ibu sekalian? Hari kiamat. Jadi ada orang yang sekarang di alam kubur itu sudah ribuan tahun, ratusan tahun ya. Kita nggak tahu nih nanti kita di alam kubur berapa hari, berapa lama ya. Ada yang tanya saya, Ustadz, kita itu di alam kubur berapa lama? Saya bilang tergantung kapan kiamat, ya kan? Kalau orang mati hari ini, kiamat minggu depan, berarti berapa minggu di alam kubur? Begitu cara menghitung. Imam Syafi'i sekarang di alam kubur itu sudah 1225 tahun. Kenapa? Lahir 150, meninggal 204 Hijri. Jawabkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian riwayat lain. Wadufina sakhsun. Ada seseorang juga dikuburkan. Minal a'rabi,
dari kalangan orang-orang Arab, orang-orang Arab umum. Fara'ahu waladuhu ba'da mautihi, lalu salah seorang dari anaknya bermimpi melihat bapaknya dalam mimpi. Faqala lahu, lalu bapaknya itu berkata anaknya kepada bapaknya itu dalam mimpi, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah kepadamu, bagaimana keadaanmu? Faqala, lalu dia menjawab, khairan, baik, alhamdulillah. Tapi ada pengecualian. Ghayra anni dufintu bi izai fulanin, cuma satu hal yang mengganggu, saya dikuburkan di dekat si fulan. Wa kana fasiqan, dan si fulan itu dulunya orang fasik, orang yang bergeliman dengan dosa dan maksiat. Fa kullu qalilin yahsulu indi raw'un min syiddati ma yu'adzabu bihi min anwa'il 'uqubat. Setiap saat saya selalu juga mendapatkan percikan-percikan daripada apa yang disiksakan kepada dia. Jadi ketika dia disiksa terganggu tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam fitnah dan siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lagian kalau kita stop mau kemana kita kan? Belum selesai juga. Rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala musallahu, masuk di tempat salatnya. Fara'a unasan yukthirunal kalam, lalu beliau melihat sekelompok orang banyak ngomong. Faqala, lalu Nabi berkata, ama innakum law aktsartum min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut, andaikan kalian memperbanyak ingat kepada yang sang penghancur kematian, sang penghancur kelezatannya itu kematian. Jadi bisa juga diperhatikan nih, kalau kita nemu orang, sekelompok orang ngobrol, bercanda berlebihan, bisa kita katakan, andaikan kamu ingat mati ya. Berani nggak kira-kira? Sok soleh lo pasti gitu. Udah kalau nggak mau ikut pergi aja gitu kan. Ini kalau kita kenal, kalau misalnya anak-anak kita, ya keluarga. Jangan sembarangan orang kita nggak kenal langsung sok-sok menegur mereka. Beda ya. Kadang-kadang kebaikan kita belum tentu dipahami orang lain dengan juga sama-sama kebaikan. Jadi kata Nabi, kenapa kalian tidak memperbanyak ingat mati? Artinya bercanda boleh, ngobrol boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Ini kadang-kadang Bapak sekalian, sadar atau tidak, kita sering menghabiskan waktu kita berjam-jam ngomongin apa? Apa kira-kira ngomongin? Ijazah palsu. Ya, nggak keluar dari itu kan yang di media, ijazah palsu. Pasti sekarang perang Iran Israel, ya kan? Masing-masing kayak ahli jago analisa gitu kan? Ya padahal sama-sama juga lihat di media. Kadang-kadang berantem gara-gara perang Iran dan Israel. Di sana yang perang, kita di sini juga berantem. Maka kata Nabi, andaikan waktumu dimanfaatkan untuk ingat itu pasti lebih bermanfaat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dufinal 'abdul kafir, apabila hamba orang kafir dikuburkan. Sebelumnya ada fa idza dufinal 'abdul mu'min, apabila hamba orang beriman dikuburkan. Qala lahul qabru, maka berkatalah kuburan kepadanya. Tanah yang dikuburkan itu dia berkata kepada mayit. Ini sesuai dengan babnya tadi kan. Jadi ucapan atau ungkapan
daripada tanah atau kuburan kepada orang yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau dia orang beriman, qala lahul qabru, maka berkatalah kepadanya kubur itu, marhaban wa ahlan, selamat datang. Seperti kalau kita ketemu dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan wa marhaban, itu artinya selamat datang, welcome gitu. Artinya kami menerima kamu, kami terbuka menerima kamu. Ama innaka kunta la ahabbu man yamshi ala dhahri, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku sukai, paling aku cintai, yang pernah berjalan di atas punggungku, di atas bumi. Fa idza awaituka al-yawm, maka apabila aku datangi kamu pada hari ini, aku sambut kamu pada hari ini, wasirta ilayya, dan kamu dimasukkan ke dalamku, fasatara sun'i ma'aka, maka engkau akan melihat bagaimana aku memperlakukan kamu. Jadi seperti kalau kita datang bertamu di rumah orang, kalau tamunya orang baik dan kita juga tamu yang baik, tuan rumahnya baik, maka kita diperlakukan cara baik. Fayattasi'u lahu madda basarihi, maka seketika itu pula alam kuburnya menjadi luas. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, dan dibukakanlah satu pintu, satu terowongan kepada surga. Makanya salah satu doa kepada orang yang meninggal dunia, termasuk yang kita baca pada waktu sholat jenazah kepada orang yang meninggal dunia, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan alam kuburnya merupakan salah satu lubang terowongan daripada terowongan-terowongan surga, dari taman-taman surga. Jadi ada sambungan ke surga. Artinya dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Walaupun itu hanya DP-nya kan, baru mukadimahnya, baru cuplikan-cuplikan surga yang dia dapatkan di alam kubur. Itu kan orang beriman, disambut dengan baik oleh tanah. Tapi sebaliknya, wa idza dufina al-'abdul kafir, tapi kalau yang dikuburkan itu hamba yang kafir, awil fajir, orang yang bergeliman dengan dosa dan kemaksiatan, qala lahul qabr, maka kubur berkata kepadanya, tanah maksudnya, la marhaban wala ahlan, gak ada selamat datang, gak ada ahlan wa sahlan. Sama kalau ada tamu yang tidak diundang atau ada orang yang tidak kenal datang ke rumah kita kan, kita pasti bertanya dulu. Jangan main selamat datang aja. Ada orang jam 2 malam datang di rumah kita, selamat datang, bukan maling, kecuali memang sudah janjian ada keluarga kita sampai di rumah jam 2. Jadi kata tanah, la marhaban wala ahlan, tidak ada selamat datang, tidak ada penyambutan. Ama innaka kunta la abghadu man yamshi ala dhahri, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci yang pernah berjalan di atas punggungku. Sombong, gelimah dengan maksiat, gak mau ibadah kepada Allah, suka nyakitin orang. Maka tanah pun alam ini gak suka gitu. Kenapa? Karena alam ini makhluk Allah. Mereka taat kepada Allah. Bumi, air, semuanya taat kepada Allah. Fa idza awaitukal yaum, maka apabila aku sambut kamu hari ini dengan cara itu, wasirta ilayya, dan engkau dimasukkan ke dalamku, fasatara sun'i bika, maka engkau akan menyaksikan bagaimana aku memperlakukanmu. Qala, Nabi berkata, fayaltaimu alaihi, maka seketika kuburannya dipersempit, hatta yaltaqi wa takhtalifu adla'uhu, sampai remuk, patah hancur tulang-tulangnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kira-kira ilustrasinya ini sama kalau kita bertamu.
Kalau kita orang baik, lalu tuan rumahnya baik, maka kita akan mendapatkan suasana baik. Walaupun nggak diberikan kopi nggak apa-apa, yang penting disambut, diajak ngobrol. Tapi biasanya kalau kita baik, tamu baik, tuan rumah baik, ya minimal air putih lah keluar. Itu minimal itu. Ya, air panas gitu kan, air panas putih doang. Nah, sekarang dinyusul kopi sama gula. Itu kalau tamu baik. Kadang-kadang juga ikut kue-kue pagi-pagi ada gorengan. Alhamdulillah. Ya, kalau lama-lama ngobrol gitu buat Indomie, nasi uduk gitu kan. Keluar semua itu. Kenapa? Karena tamunya baik, tuan rumahnya baik. Tapi kalau tuan rumahnya jahat dan kita juga musuhan sama tuan rumah, jangan banyak berharap. Jangan mengharap kopi gitu. Jangan mengharapkan gorengan. Salah sedikit bisa batu dapatnya gitu. Dilontar jumroh. Nah begitu juga. Jadi pentingnya kita baik. Jadi kebaikan kita itu bukan hanya dirasakan di dunia, tapi sampai di alamku. Teruskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi waktu kita jemaah sekalian? Isyraq 4 menit lagi, baik. Terakhir ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan Tirmidzi fil qiyamah, dalam kitab hari kiamat bab nomor 26. Kata Nabi, innamal qabru, sesungguhnya kuburan itu raudatum min riyadil jannah, bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hufarin niran, atau menjadi salah satu terowongan daripada terowongan neraka. Makanya doanya, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Itu yang kita baca dalam sholat jenazah dan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya kira cukup jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan pengajian dan materi ini. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya.